لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat iman, dan masih banyak lagi nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita hitung, kita tidak dapat menghitungnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu agama Islam, yang insyaAllah pula kita mendapat syafaat di hari akhir kelak. Turun Quran, duduk banggai, dan saya diperintahkan oleh Ustaz saya untuk mengisi ceramah di masjid desa saya, dan insya Allah saya akan mengisi ceramah pada malam hari ini. Jemaah salat isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di bulan Ramadan, dan tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak berpuasa, marilah kita selalu berpuasa, karena inilah awal penutup bulan Ramadan, yaitu tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya kita berpuasa dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 halaman 28 sebelah kiri baris kedua dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jemaah, mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hambanya untuk berpuasa? Karena untuk kita agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang dapat kita amalkan khususnya pada bulan Ramadan ini agar dapat menambah pahala kita. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu dan melonggarkan majelis-majelis. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan melonggarkan majelis. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu bukan hanya dengan satu derajat, tetapi dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 halaman 543 baris ke 12 dari atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu jadilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah kamu, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah,
Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu? Jamaah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Dan kebanyakan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang kita tidak senangi. Maka dari ilmu yang kita pelajari itulah insya Allah kita menemukan jalan keluarnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mencintai saudara. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti saudara adalah bukan hanya saudara kandung kita, tetapi arti saudara adalah saudara teman-teman kita, khususnya yang beragama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Yang artinya, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu jamaah, jika kita ingin iman kita sempurna, maka cintailah saudara-saudara kita. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa cara agar dapat terjaga tali persaudaraan kita. Yang pertama adalah dengan mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna abqalan nasi man bakhil bisalam wa ajazan nasi man ajaza 'anil du'a." Yang artinya, sungguh manusia yang paling pelit adalah siapa yang pelit mengucapkan salam, dan manusia yang paling lemah adalah siapa yang tidak mampu mengucapkan doa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka dari itulah jemaah, jika kita tidak ingin disebut sebagai manusia yang paling pelit, maka bermurah hatilah untuk mengucapkan salam. Yang kedua adalah dengan bersalaman. Bersalaman adalah salah satu yang bisa menjaga tali persaudaraan kita, dan ia juga adalah salah satu yang bisa dapat menghapuskan dosa-dosa. Hal itu sesuai dari hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Yang artinya, tidaklah ada dua orang muslim saling bertemu lantas keduanya saling bersalaman kecuali keduanya mendapat ampunan sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maka dari itulah jemaah, pentingnya kita untuk berjabat tangan agar dosa-dosa kita dihapuskan. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjabat tangan memang dapat menghapuskan dosa-dosa, tetapi kita dilarang untuk berjabat tangan dengan wanita. Wanita berjabat tangan dengan laki-laki, terkecuali dan dibolehkan adalah dengan mahram kita. Hal itu sesuai dengan hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, andaikan kepala seseorang ditusuk menggunakan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada ia harus menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya." Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga adalah dengan bersyukur, bersabar, dan berzikir kepada Allah. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mendapatkan nikmat kepada kita. Hal itu sesuai dengan Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 halaman 256 baris keempat dari atas sebelah kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar terhadap nikmatku, sungguh azabku sangat pedih. Maka dari itulah jemaah, jika kita ingin ditambahkan oleh Allah rezeki kita, maka kuncinya hanya berdoa dan bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah agar Allah menambahkan nikmat kepada kita, karena itulah janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kemudian yang kedua adalah dengan bersabar. Jemaah hadirin, jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita menjalankan ibadah puasa.
Tentang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153 halaman 23 sebelah kanan paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Ya, artinya sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Maka dari itulah jemaah, jika kita ingin bersama Allah, maka bersabarlah. Kemudian yang ketiga adalah dengan berzikir kepada Allah. Jemaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti zikir adalah mengingat. Banyak-banyaklah kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152 halaman 23 baris ketiga dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu sekali-kali ingkar kepadaku. Maka dari itulah jemaah, jika kita ingin diingat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah dengan membaca Al-Qur'an. Tentang membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Artinya, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu pahalanya adalah 10. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif harfun, alif adalah satu huruf, wa lam harfun, lam adalah satu huruf, wa mim harfun, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itulah jemaah, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, karena satu hurufnya berpahala. Jemaah salat isya dan tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatnya, dan jangan kita sia-siakan waktu kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i, al-waqtu kasayf illam taqtahu qata'at. Waktu ibarat pedang, jika kau tidak menebasnya, maka ia akan menebasmu. Oleh karena itulah, janganlah kita sampai terjebak oleh waktu. Marilah kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, serta masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga para anbiya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin.